Buat kalian yang mau mulai dropship, jangan menjadi dropshipper karena bisnis dropship sudah tidak menguntungkan di tahun 2023. Tapi, apakah statement itu benar? Tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel gue Revian Sorry. Di video kali ini gue bakalan bahas lagi tentang dropship. Jadi sebenarnya dropship itu sudah ada sejak lama, tetapi apakah dropship layak dilakukan di tahun 2023? Yang benar adalah dropship ini bisa menjadi cara yang bagus untuk kalian pertama kali masuk ke e-commerce atau marketplace tanpa menghabiskan modal awal yang besar. Ya bisa dibilang bisnis modal kecil atau tanpa modal juga bisa. Caranya bisa kalian tonton aja video sebelum ini. Nah, faktanya semakin banyak pengusaha yang memulai toko dropshipping, berharap dapat membangun bisnis online yang sukses. Selain itu, banyak juga yang melihat hasil yang bagus dan sudah merencanakan untuk tahun yang akan datang. Oke, kita bakal mulai dari apa itu dropship dan cara kerjanya agar kalian semua paham dengan apa yang mau aku sampaikan di pembahasan selanjutnya. Simpelnya, dropship ini adalah di mana kalian menjual produk tanpa stok barang dan kirim barang. Jadi kalian itu hanya jadi perantara antara customer ke supplier. Misalnya nih, anggaplah kita mulai menjual sepatu olahraga seharga 100.000. Nah, selanjutnya kalian menerima pesanan dari pelanggan yang langsung membayar ke kalian. Setelah pelanggan membayar sepatu tersebut, kalian tinggal memesannya dari salah satu supplier kalian, dari supplier sepatu misalnya dengan harga 70 ribuan. Artinya, di situ kalian menghasilkan keuntungan sebesar 30 ribu. Nah, jadi itu pengertian simple dan cara kerja dropship. Oke guys, jadi kita bakal masuk ke pembahasan intinya. Apakah dropship masih menguntungkan di 2023? Jawabannya adalah kalian subscribe dulu. Oke, bercanda. Hal pertama yang muncul pada grafik ini adalah bahwa dropshipping sangat worth it di tahun 2023 dan seterusnya. Menurut laporan tersebut, industri retail dan dropshipping global akan mencapai 500 miliar dolar pada tahun 2025 dan tumbuh sebesar 8% setiap tahun. Dan ini ada datanya dan yang gue omongin adalah semuanya berdasarkan data. Jadi pertumbuhan eksponensial pada grafik dengan jelas menunjukkan bahwa dropshipping adalah industri yang menguntungkan. Terlebih lagi, potensi keuntungan hanya akan meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu semua, mari kita bahas beberapa manfaat dari model dropship ini. Yang pertama, model dropship ini seperti yang aku bilang itu sangat membutuhkan modal yang sedikit atau bahkan bisa tanpa modal saat kalian baru memulai. Yang kedua adalah resikonya rendah dan keuntungannya tinggi karena keuntungannya itu kalau dropship itu gimana kita memberi harga untuk dijual lagi. Dan yang ketiga adalah pasar yang besar di tahun ini karena teknologi semakin pesat. Nah, dengan hal-hal ini, gue yakin bahwa kalian itu bisa memulai dan menjalankan bisnis dropship yang sukses di tahun 2023. Nah, terus kalian pasti nanya lagi nih, terus faktor-faktor yang membuat dropship masih menguntungkan tuh apa gitu? Oke, jadi sebelum kita memulai dropship, penting untuk kita mengetahui profitabilitas model bisnis dropship tuh kayak gimana. Oleh karena itu, kita bakal ulas benefit dari dropshipping ini. Yang pertama adalah mudah untuk memulai. Yang kedua, sumber pendapatan tambahan. Jadi ini bisa dijadikan sumber pendapatan tambahan untuk teman-teman semuanya. Yang ketiga adalah modal yang kecil. Dan yang keempat, otomatisasi dropship. Jadi gini guys, pada dasarnya bisnis dropship itu sangat mudah untuk dimulai. Karena kalian dapat menjual tanpa menyimpan persediaan produk, kalian dapat menyimpan sebagian besar keuntungan kalian tanpa biaya overhead. Nah, oleh karena itu memungkinkan kita untuk mendapat sumber penghasilan tambahan. Selain itu juga, dropship adalah model bisnis berbiaya rendah yang memungkinkan kita memulai dengan modal kecil hingga tanpa modal.
Dan ya kalian hanya membayar produk setelah kalian menjual. Jadi kalian tinggal nunggu dulu transfer masuk ke kalian, baru deh kalian bayar produknya ke supplier kalian. Oleh karena itu resikonya juga sangat kecil. Jadi nanti secara bertahap kalian juga bisa meningkatkan skala bisnis kalian. Selain itu juga kalian dapat mengotomatiskan proses bisnis kalian, alih-alih melakukan tugas manual yang melelahkan dan membosankan gitu ya. Karena kan kita sebagai dropshipper hanya sebagai perantara gitu antara customer dan supplier. Urusan packing dan lain-lain itu semuanya supplier yang urus gitu. Jadi kita hemat banget tuh di situ. Jadi kita gak perlu beli bahan-bahan untuk packing gitu. Terus kita juga gak perlu ngeluarin biaya untuk misalnya karyawan buat packing atau karyawan untuk ngatur-ngatur stok. Itu semuanya diurus sama supplier kita. Jadi ya kita enaknya tinggal jadi perantara aja gitu. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, menurut kalian gimana? Masih mau gak jadi dropshipper di tahun 2023? Karena tadi aku udah sebutin juga benefit kalian kalau misalnya kalian menjadi dropshipper. Terus juga faktor-faktor yang menguntungkan kalian itu apa aja, udah aku kasih tahu juga tadi. By the way, video ini dibuat karena banyak banget dari kalian menanyakan hal ini. Dari 2021, sejak pertama kali aku bikin video dropship, ada yang nanya, apakah dropship masih menguntungkan di tahun 2021? Terus lanjut di 2022, aku juga bikin tentang dropship. Ada lagi yang nanya, apakah menguntungkan di tahun 2022? Dan sekarang gitu lagi. Jadi di sini kesimpulannya kenapa kalian gak mulai aja dulu sendiri gitu menjadi dropshipper dan kalian rasain hasilnya tuh kayak gimana, kalian ada hasilnya itu menguntungkan atau enggak gitu. Kalau misalnya menguntungkan untuk kalian, ya udah kalian lanjutin terus aja, kalian belajar terus tentang dropshipper. Tapi kalau misalnya gak menguntungkan, itu ya gimana kalian mau coba terus atau kalian ya udah mau akhirin aja menjadi dropshipper. Jadi menurut aku di sini dropship menguntungkan atau enggak itu ya tergantung kalian yang menjalaninya. Tapi kalau misalnya berdasarkan data itu masih menguntungkan di 2023. Tapi untuk pelaksanaannya yaitu balik lagi ke diri kita masing-masing. Gimana cara kita maintain bisnis kita agar terus menguntungkan. Oh iya guys, aku mau tanya ke kalian nih, untuk konten-konten aku nextnya selanjutnya gitu, lebih baik kita fokus ke bisnis dropship terus, atau kita bakal bahas cara-cara lain untuk menghasilkan uang dari internet, bisnis-bisnis online yang lainnya gitu ya, untuk menghasilkan uang pastinya. Jadi lebih baik mana nih? Lebih baik campuran dropship dan cara menghasilkan uang dari internet yang lainnya, atau kita fokus aja gitu tentang dropship? Coba komen di bawah aja. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kebingungan teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa like, comment, and share. Kalau misalnya ada pertanyaan atau request video, komen aja. Pokoknya see you next video guys. Bye.